Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke hari ke-18. Berjumpa lagi bersama saya Permana di acara Instagram Live Bea Cukai Priuk episode ke-10. Ya, hari ini topiknya spesial. Kita akan kupas tuntas tentang layanan keberatan yang ada di Bea Cukai Priuk. Narasumbernya pun sudah kita undang karena materinya agak berat, topiknya agak berat, narasumbernya juga bukan kaleng-kaleng. Langsung saja kita undang narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang Pak Ardiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen. Saya bilang Pak dosen boleh? Boleh, nggak apa-apa. Siap, beliau kebetulan dosen juga nih. Boleh di-follow Instagramnya nih. Banyak materi. Mungkin sebelum nanti saya tanya-tanya Pak terkait layanan keberatan, boleh dong kenalan dulu nih siapa nama Bapak, kemudian nama panggilan siapa Pak, dan biasanya menyelesaikan tugas apa supaya kawan Prima di luar sana juga tahu nih siapa narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Mas Permana. Selamat pagi kawan-kawan Prima ya. Kawan Prima yang sehat berbahagia dimanapun berada. Perkenalkan, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang keberatan ya, tentang layanan keberatan dengan saya, nama Ardiansyah. Ya. Berkegiatan di KPU Tanjung Priok, alhamdulillah baru 3 tahun. Tapi kalau total sih sudah sekitar hampir 12 tahun kan. Jadi ke pusat, balik lagi ke Priuk lagi. Alhamdulillah di bidang keberatan juga, di total sudah 10 tahun lah di bidang keberatan Mas Permana. Keseharian menangani keberatan yang diajukan oleh importir ataupun eksportir terkait dengan notul, yang tidak puas dengan notul, dengan denda. Kemudian juga banding. Jadi ada banding juga Mas Permana. Oh, ada banding ya Pak? Ada banding. Mungkin nanti banding di sesi lain kali ya. Jadi ke pengadilan pajak, saya juga bersama dengan tim. Saya kira itu untuk perkenalan, dan juga tadi disebut sebagai dosen ya, alhamdulillah juga berkarya di luar dinas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ya. Jadi teman-teman yang mau ambil S1, S2 ya, bahkan juga sekarang mau buka S3, ini jadi promosi nih. Waduh, sekalian promosi nih, mahasiswanya mudah-mudahan nonton nih Pak. Saya juga alumni situ, alumni IBLAM juga. Jadinya, alumni IBLAM juga alumni Pak? IBLAM juga. School of Law. School of Law ya Pak ya? Yeah. Berarti cocok nih narasumber kita menangani pengajuan keberatan, backgroundnya juga hukum, jadi memang narasumbernya sangat-sangat mumpuni hari ini. Mungkin kita kupas kulit-kulitnya dulu Pak. Kan banyak viewers baru, banyak followers baru nih yang mungkin kurang tahu ini Bea Cukai Priuk bikin materi keberatan tuh sebenarnya keberatan tuh apa sih Pak? Betul. Kalau untuk orang awam gitu supaya mudah memahami. Kalau kita kan dengarnya keberatan berat kan kayaknya gitu ya. Sebenarnya keberatan itu ya, kalau definisi secara undang-undangnya tidak tercantum secara secara jelas gitu ya. Tapi saya dapat memaknai ya, keberatan itu sebenarnya suatu upaya hukum. Apalagi upaya hukum itu. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang ya. Orang ini nanti kita definisikan lebih lanjut ya Mas Permana ya. Yang dapat dilakukan oleh orang yang berkeberatan, apalagi berkeberatan, ada yang tidak puas gitu ya, tidak puas, tidak setuju ya, mangkel, grundel gitu ya, terhadap apa? Terhadap penetapan pejabat bea dan cukai ya. Nah, dasarnya apa? Undang-undang kepabeanan dan cukai. Jadi upaya hukum, intinya upaya hukum ya. Upaya hukum itu suatu usaha untuk mencari keadilan gitu. Waduh, saya kayak belajar keadilan. Jadi pengacara nih Pak. Jadi pengacara jadinya. Karena gini ya Mas Permana ya, ada upaya hukum, ada upaya non hukum. Nah, yang kita harus waspadai yang non hukum ini.
Jadi dia kesel, grundel, nggak setuju sama bea cukai, ya, mangkel. Dia tidak melakukan upaya hukum, tapi upaya non hukum ya, misalnya ya marah-marah gitu ya, banting-banting meja gitu ya, hampir lari ke tempat-tempat yang nggak bener. Jadi kita upayakan melakukan upaya hukum, keberatan dan banding yang sudah dijamin di Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai gitu, Mas Permana dan kawan-kawan Prima semua. Tadi sempat disinggung Pak, ada kata-kata penetapan pejabat bea cukai, ada upaya hukum oleh orang yang berkeberatan atau orang yang tidak puas. Berarti di bea cukai itu ada penetapan apa aja sih Pak yang bisa diajukan keberatan? Mungkin bagi importir baru belum pernah merasakan gitu, jangan sampai deh. Baik, betul sekali. Jadi memang yang menjadi objek keberatan. Jadi kita bicara tentang objek istilahnya ya, objek keberatan. Nanti kita bicara subjeknya ya. Ini objeknya dulu. Apa sih yang bisa diajukan ke keberatan gitu ya? Nah, untuk tadi sudah saya sampaikan, intinya adalah penetapan pejabat bea dan cukai dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai ya. Dan itu dapat saya sampaikan ya, teman-teman Prima, itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Tidak hanya terbatas kepada notul yang selama ini kita ketahui kan notul aja ya. Ada SPTNP ya. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu. Penetapan pejabat bea cukai itu ada penetapan tarif dan nilai pabean, ada penetapan selain tarif dan nilai pabean. Wah, ini bingung lagi apa ini. Ada juga penetapan sanksi administrasi ya. Ada juga penetapan bea keluar ya. Ada juga penetapan jumlah dan jenis barang. Jadi intinya dapat saya sampaikan, nanti teman-teman kawan-kawan Prima cek aja di PMK 51 ya, tahun 2017. Ya, di situ ada 3 jenis penetapan pejabat bea dan cukai ya. Pertama adalah penetapan tarif dan nilai pabean, itu secara konkret SPTNP lah ya, atau yang lazim kita kenal sekarang notul. Yang kedua, penetapan selain tarif dan nilai pabean. Nah, ini yang mungkin jarang teman-teman Prima itu konsen fokus di sini, dan ini banyak dialami di dalam kegiatan kepabeanan, tapi bingung mau kemana sih upaya hukumnya gitu ya. Misalnya ya teman-teman ditetapkan penolakan reekspor ya, yang mau izin reekspor, kok saya mau reekspor nggak boleh sama bea cukai ya, atau terkena pemblokiran ya, atau ada tindakan-tindakan kepabeanan yang juga dirasakan ya tidak selaras gitu ya dengan undang-undang menurut teman-teman Prima, itu sebenarnya masih masuk ke dalam objek keberatan gitu. Dia tidak hanya notul saja gitu ya. Nah, yang ketiga tentunya penetapan sanksi administrasi atau yang lazim kita kenal SPSA ya, SPSA. Misalnya kemarin masalah terlambat mengajukan pembatalan ekspor, itu kena denda 5 juta. Nah, itu banyak sekali yang masuk ke keberatan. Ya tentu kita pertimbangkan alasannya kenapa terlambat ya. Ternyata ada masalah kahar, ada masalah force majeure, itu kita pertimbangkan. Nah, nanti bisa dipertimbangkan untuk penghapusan denda, gitu ya, teman-teman Prima, Mas Permana. Siap. Oh, ini menarik ini Pak, karena kan biasanya kalau bagi kawan Prima keberatan itu dari notul atau dari SPSA lah, bentuknya tagihan gitu, ada tagihan. Betul. Kita merasa berkeberatan. Nah, tadi sempat juga disinggung ternyata tidak melulu soal tagihan ya Pak ya. Betul. Ada juga yang non tagihan seperti itu. Setuju. Jadi itu ini yang mungkin ilmu baru nih. Ya, ini teman-teman lihat di Undang-Undang Kepabeanan pasal 93A ya. Pasal 93A. Itu penetapan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan nilai pabean. Apa sih penetapan selain tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk? Jadi kata-katanya penetapan selain tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Dan di penjelasannya dijelaskan yang dimaksud dengan penetapan selain tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk, salah satunya diantaranya adalah misalnya pencabutan fasilitas, kemudian interpretasi ya atas suatu peraturan perundang-undangan. Jadi luas sekali sebenarnya, luas sekali. Dan memang kita sebagai dari pimpinan ya, termasuk juga dari kantor pusat menginginkan gitu ya, kebijaksanaan kita adalah agar seluruh
upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai itu ditampung di keberatan. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Karena di keberatan ini sebagai rumah besar upaya hukum kita, ya kita manfaatkan dalam rangka tadi memberikan keadilan ya, dan juga tentunya kepastian lah untuk masyarakat pengguna jasa kawan-kawan Prima semua. Gitu Mas Permana. Berarti kalau kena penetapan harus melakukan upaya hukum ya Pak ya, jangan melakukan upaya non hukum. Wah bahaya kalau upaya non hukum nanti malah kena hukum juga nanti. Ngamuk-ngamuk demo gitu kan. Nulis-nulis yang enggak di di Twitter gitu ya. Nah, itu kan bisa kena ITE nanti ya, bisa kena pasal-pasal yang lain gitu ya, teman-teman kawan Prima ya. Jadi gunakan sarana yang legal yang sudah dijamin oleh undang-undang, yaitu keberatan. Dan nanti banding. Kalau keberatan masih ditolak juga, masih nggak puas juga, lakukan banding. Banding masih nggak puas juga, lakukan PK. Itulah sarana yang memang. Karena sudah dibahas nih, langsung aja kita tanya, kita kulik-kulik nih Pak. Nah itu misalnya nih, keberatan itu kan hasilnya berbagai macam ya Pak. Mungkin bisa diterima atau mungkin bisa ditolak atau ada mekanisme keputusan yang lain mungkin Pak dari keberatan itu sendiri. Baik. Jadi begini ya kawan-kawan Prima ya. Jadi dengan adanya PMK 51 tahun 2017 ya, itu menggantikan PMK yang lama ya, yaitu PMK 217 tahun 2010. Kok bisa hafal Pak Ardi? Ya emang kerjaannya itu ya. Jadi dengan adanya PMK yang baru ini diberikan ada pengubahan peraturan, ya, ada perubahan nomenklatur keputusan keberatan yang tadinya hanya menerima dan menolak ya. Nah di PMK 2017 ya, bentuk keputusannya sudah diperinci lagi. Jadi ada keputusan keberatan itu nanti ya, kalau teman-teman Prima mengajukan keberatan ya, bisa keputusan selain menerima dan menolak juga bisa menetapkan lain ya. Dan menetapkan lain ini memang yang harus diwaspadai ya, waspada. Bisa juga lebih rendah dari penetapan pejabat ya. Misalnya tagihannya notulnya tadinya 100 juta gitu ya. Oh di keberatan tidak dikoreksi ya menjadi 50 juta gitu ya. Nah, atau ya lebih tinggi dari penetapan pejabat bea dan cukai. Nah, ini yang kemudian teman-teman juga jangan sembarangan ngajuin keberatan. Kita keberatan aja lah, lumayan kan, nggak usah bayar dulu ya kan, karena ya dapat jaminan gitu, pakai jaminan lah kan, bisa spare cash flow gitu ya, bisa menyisihkan pembayaran gitu. Tapi ada konsekuensi nanti kalau misalnya keberatannya tidak ditolak atau ditetapkan lebih tinggi ya dari penetapan pejabat itu ya teman-teman. Jadi ada 3 tadi ya Mas Permana ya, menerima, menolak dan menetapkan lain. Menetapkan lain ini bisa menolak lebih tinggi atau menolak tapi lebih rendah gitu. Jadi waspada juga nih Pak ya. Waspada ada juga. Kemungkinan ada potensi tagihannya malah tambah besar. Jadi jangan dijadiin ini sarana untuk coba-coba gitu. Coba-coba keberatan siapa tahu diterima. Taunya tadinya 100 juta malah jadi 200 juta gitu ya Mas Permana ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin nyambung juga tadi dengan alur atau proses keberatan. Dari @azizah_mangostin, ini salah satu member tetap kita nih Pak, live IG nih. Kalau mohon izin Pak, kalau mengajukan keberatan dan sudah diputuskan hasilnya oleh Bea Cukai, apakah bisa mengajukan keberatan kembali dengan melampirkan bukti tambahan? Nah, tadi sempat disinggung sebetulnya nih. Bagaimana nih sebetulnya proses dari keberatan nih Pak, dari mulai pengajuan sampai dengan terbit keputusan? Baik, dari Mbak Azizah tadi ya. Keberatan sudah ada hasilnya, artinya sudah ada keputusan keberatannya, ya. Mau mengajukan keberatan lagi karena masih nggak puas, berarti keputusannya ditolak ya Mbak Azizah ya. Nah, kalau mengajukan keberatan lagi itu udah, kalau istilahnya bukan keberatan lagi Mbak Azizah ya, Bu Azizah ya, tapi banding, istilahnya banding ya. Karena keberatan ini merupakan sarana upaya hukum yang pertama ya. Nanti ada upaya hukum yang kedua yang disebut dengan banding. Upaya hukum keberatan itu ditujukan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kalau barangnya di Tanjung Priuk, maka diajukan di Tanjung Priuk. Itu upaya hukum yang pertama, Bu Ajizah. Nah, upaya hukum kedua, ya, itu bisa mengajukan banding. Coba harus diingat ya, banding ini harus tetap melunasi. Dasarnya apa? Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan. Jadi tetap harus melunasi ya. Yang tadinya pakai jaminan, kalau dia keberatannya ditolak, ya jaminannya nanti akan dicairkan ke kas negara. Ya, nanti bukti pelunasannya itu digunakan untuk prosedur banding di pengadilan pajak. Itu ya Mbak Ajizah. Jadi banding. Tidak bisa keberatan kedua ke Dirjen, itu sudah selesai, harus masuk ke ranah kedua yaitu banding. Itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kalau bagi kawan Prima mungkin masih belum paham nih Pak. Mulai dari pengajuan itu sebetulnya jangka waktu diputusnya berapa lama kalau mengajukan keberatan sampai keputusan Pak? Baik, jadi untuk jangka waktu ya, teman-teman baca di undang-undang, catat aja nih kalau yang bawa catatan. Kenapa selalu saya refer ke undang-undang ya, karena memang dasarnya undang-undang gitu ya. Jangka waktu ya, itu adalah 60 hari sejak tanggal penetapan. Itu pasal 93 dan pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan. Tapi untuk gampangnya, biasanya teman-teman bisa lihat di surat penetapan pejabat yang diajukan keberatan, misalnya SPTNP ya, atau SPSA atau SPP ya. Banyak banget ya, ada SPTNP, ada SPSA, ada SPP. Nanti satu-satu mungkin bisa kita jelaskan ya. Itu di kolom paling bawah itu biasanya, bukan biasanya, seharusnya mencantumkan ya tanggal ya jatuh tempo pembayaran, sekaligus tanggal jatuh tempo pembayaran itu ya sama dengan tanggal terakhir mengajukan upaya hukum ke keberatan. Jadi dilihat tanggalnya itu ya kawan-kawan Prima ya. Nah kemudian, jadi kalau bisa sih jangan sampai 60 hari gitu ya, hari ke 20 ya, hari ke 30, hari ke 40 itu sudah diajukan aja keberatannya. Karena kalau mepet hari ke 60 ya, apalagi belum ada pelunasan atau belum ada pembayaran, nah nanti keberatannya sih tetap kita proses, tapi nanti keputusannya adalah menolak formal ya gitu ya. Dan jangka waktu Direktur Jenderal ya untuk memutuskan itu adalah 60 hari. Jadi memang harus sabar ya, karena memang kita akan melakukan berbagai penelitian formal, penelitian material ya, termasuk juga meneliti kronologisnya ya. Nah, kemudian juga kami melakukan konfirmasi dengan pemohon keberatan ya, misalnya meminta data, dan itu memang diberikan waktu oleh undang-undang ya, pasal 93 dan 93A dan juga pasal 94 tadi adalah 60 hari. Jadi 60 hari jangka waktu untuk mengajukan keberatan ke Bea Cukai, dan Bea Cukai pun memutuskan 60 hari. Itu ya. Kalau untuk banding sendiri bagaimana Pak? Nah, banding juga sama. Waktunya? Banding juga 60 hari sejak tanggal keputusan keberatan. Jadi angka 60 ini harus diingat-ingat ya, jangan sampai ya berubah nanti jadi 90. Nah, itu bahaya. Nah, nanti malah telat gitu ya. Karena suka begitu, Mas Permana, saya lihat karena jarang baca undang-undang gitu ya. Karena kan ada untuk keberatan ini terkadang suka, apalagi yang biasa nangani pajak gitu ya. Mereka ingatnya KUP ya. Kalau di KUP itu kan ketentuan umum perpajakan 90 hari. Banding juga 90 hari. Nah, lupa kalau di kepabeanan itu beda, ada aturan khusus, adalah 60 hari gitu. 60 hari dan diajukannya ke pengadilan pajak ya Pak? Dan diajukan langsung ke pengadilan pajak, tidak melalui Bea Cukai. Baik, terima kasih atas jawabannya nih Pak. Siap. Ada juga pertanyaan yang masuk, mohon izin kepada kawan Prima, kita hari ini fokus dulu terhadap topik di layanan keberatan, sehingga kalau ada pertanyaan di luar itu silakan dapat berkonsultasi langsung ke live chat kami di bit.ly/chat BC Priuk, ataupun bisa melakukan telepon ke call center di 1500225. Live chat kami 24 jam, 7 hari non-stop. Silahkan kalau mau dihubungi sekarang, kapanpun siap ada petugasnya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih dari @aziza_menggustin yang tadi Pak. Pertanyaan lanjutan. Nah,
Kalau pengajuan keberatannya sendiri di Bea Cukai Priuk itu masih manual, harus datang langsung atau bisa online, Pak? Baik, jadi memang Bea Priuk ini sangat inovatif ya, inovatif dan progresif gitu ya di dalam melakukan pelayanan. Jadi membuat suatu terobosan karena kondisi diawali dengan kondisi pandemi di mana harus menjaga protokol kesehatan sehingga memang untuk layanan keberatan kemudian diputuskan ya berdasarkan kebijakan dari kepala kantor yaitu untuk mengajukannya melalui sarana elektronik ya yaitu melalui internet. Jadi teman-teman cukup masuk aja di browser masing-masing ya nanti ketikkan bcpriuk ya .net ya cari ya /slim titik ya 30 ya masuk aja ke situ ya. Kemudian pilih menu pengajuan keberatan ya. Nah, keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Itu khusus untuk Tanjung Priuk, Mas Permana. Nah, tapi kantor-kantor lain rupanya belum seprogresif Priuk ya, masih secara manual. Jadi dilihat di masing-masing kantor aja, Mbak Ajiza. Kalau untuk Priuk memang sudah membuka layanan elektronik dan kemungkinan layanan elektronik ini pun akan dibakukan secara nasional ya dengan merubah peraturan Menteri Keuangan karena terinspirasi dari pelayanan Priuk yang sangat maju gitu ya. Sehingga dari kantor pusat pun ya ingin menjadikan ini sebagai ya percontohan ya pilot project. Jadi nanti di semua kantor itu tidak ada lagi pengajuan manual ya. Jadi semuanya pakai internet dan bisa dari mana saja ya tidak harus ke kantor setempat ya misalnya nanti penerbitan notulnya ya dari Maluku ya KPBC Ambon ya dari Jakarta pun bisa gitu kan nggak perlu datang ke KPBC Ambon gitu ya. Jadi itu menjadi tadi itu ya apa namanya inspirasi ya untuk semua bea cukai. Yang perlu dicatat kalau untuk saat ini berarti khusus Priuk ya Pak online-nya. Khusus Priuk. Tapi kalau selain Priuk ya nanti hubungi kantor-kantor masing-masing ya Mbak Ajizah ya. Kantor masing-masing. Iya, bagaimana kebijakannya? Disesuaikan. Baik Pak, ini mungkin masih nyambung pertanyaannya dari @fz_fazlina. Kalau tadi pengajuannya online, tapi apakah masih ada diperlukan dokumen hard copy pada saat mengajukan keberatan Pak? Misalnya dokumen tertentu apa gitu? Tidak perlu hard copy ya, jadi semuanya serba online. Yang penting disimpan aja hard copy-nya, nanti mungkin suatu saat dibutuhkan untuk pembuktian ya, disimpan saja hard copy-nya, yang penting di-scan ya. Nanti diupload ke menu keberatan di bcpriuk.net tadi ya, slim 3.0. Jadi tidak perlu hard copy untuk sementara ini. Baik, semoga terjawab tadi. Nah, kita sudah agak lumayan jauh nih pembahasannya Pak. Sudah bahas pengajuan, tapi kita belum bahas nih yang berhak mengajukan tuh sebetulnya siapa aja ini Pak yang boleh mengajukan keberatan. Jangan sampai nanti PTA tapi diajukan keberatannya oleh PTB misalnya seperti itu. Meskipun direksinya sama katakanlah. Penting sekali ya. Siapa ya atau istilahnya subjek gitu ya. Subjek ya ataupun subjeknya betul Pak. Subjek tadi kan objek ya. Objeknya itu tadi ya penetapan pejabat ya, tarif ya, nilai pabean atau selain tarif dan nilai pabean dan juga sanksi. Ada juga biaya keluar ya. Biaya keluar dan juga penetapan di bidang cukai ya. Nah, sekarang objeknya siapa sih yang berhak mengajukan keberatan? Di undang-undang hanya mengatakan orang gitu ya, orang ya. Itu tidak dijelaskan ya. Yang dimaksud dengan orang itu siapa? Nah, itu dijelaskan lebih lanjut di PMK-nya ya. Jadi teman-teman baca di PMK 51, di situ dijelaskan ya. Yang dimaksud dengan orang itu ternyata bisa juga orang pribadi ya atau orang dalam pengertian badan hukum gitu ya. Nah, kalau dia badan hukum, misalnya PT ya, CV ya, ataupun bentuk-bentuk yang lain ya, itu diwakili oleh wakilnya gitu ya. Kan nggak mungkin si PT itu langsung ya datang ke sini, tentu wakilnya. Siapa yang dimaksud dengan wakilnya? Yang dimaksud dengan wakilnya itu adalah ya secara umum kita katakan pengurus lah gitu ya, direksi ya. Tapi kalau di bahasa PMK-nya orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan ya. Jadi tercantum dan dia memiliki hak dan kewenangan ya untuk mewakili perusahaan itu ya. Atau ada atau lagi nih. Jadi ada tadi orang pribadi ya, badan hukum diwakili dengan wakilnya yaitu pengurus atau yang namanya tercantum di dalam akta. Yang ketiga,
orang yang diberi kuasa. Nah, jadi boleh ya, misalnya perusahaan itu ya direksinya berhalangan ya, atau memang berpartner dengan PPJK misalnya ya, bisa aja ya. Jadi PPJK ataupun karyawan ya, ataupun siapa saja ya, selama diberikan surat kuasa ya, diberikan surat kuasa oleh orang yang berhak ya. Orang yang berhak itu bukan yang pakai hak tinggi, bukan ya, tapi tadi ya itu orang pribadi ya, atau direksi dari perusahaan gitu ya, Mas Permana. Ini nanti keluar. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kita juga pancing nih kawan Prima yang mau bertanya, silakan disampaikan langsung lewat live comment bisa, ataupun lewat Slido bisa, atau lewat DM juga bisa. Nanti kita sampaikan ke narasumbernya, dan jangan lupa kita menyediakan hadiah menarik untuk 2 penanya terpilih nanti. Tanya sama peserta-peserta yang minggu-minggu sebelumnya, itu kita kirimkan langsung hadiahnya ke alamat yang tercantum. Ini sudah ada masuk lagi pertanyaan, Pak, dari @agrandisa. Nah, ini mohon izin, Pak, kan pengajuan keberatan bisa bayar tagihan atau BPN dan jaminan tunai maupun non-tunai. Nah, perbedaannya pakai BPN dan jaminan tunai apa ya, Pak? Wah, ini udah lebih maju nih, Pak. Lebih teknis ya, Agrandisa ya. Teknis nih. Mbak apa Mas nih? Mas kayaknya ya. Mas apa Mbak nih? Kayaknya Mbak ya, Mbak Agrandisa atau Mas Agrandisa. Jadi untuk syarat ya pengajuan keberatan ya, kalau itu keberatan atas notul ya, atau penetapan pejabat yang yang menetapkan tagihan itu ya, syaratnya ada 2 ya, yaitu dibayar dengan pelunasan atau dipertaruhkan jaminan. Nah, jaminan ini ya bisa jaminan tunai atau jaminan non tunai. Nah, kalau pakai BPN itu artinya sudah pelunasan, Mas Agrandisa. Ya. Itu artinya sudah pelunasan ya. Jadi nanti tidak perlu lagi mengajukan jaminan. Jadi langsung diajukan saja BPN-nya itu ya. Kalau belum ada BPN ya berarti harus mengajukan jaminan ya. Jaminannya bisa jaminan tunai atau non tunai. Jaminan tunai itu dengan menyetorkan ke rekening ya bendaharawan ya, KPU BC ya. Kalau yang non tunai ya itu bisa dengan maksudnya non tunai ini di undang-undang atau di PMK sih tidak berbicara tunai atau non tunai ya. Jadi jaminan tunai atau jaminan bank ya, jaminan mungkin yang non tunai ini maksudnya jaminan bank ya, jaminan custom bond. Jadi ada jenis-jenisnya. Nanti dilihat di peraturan Menteri Keuangan tentang jaminan ya, jaminan bank, jaminan custom bond, jaminan perusahaan juga bisa, tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu, yaitu perusahaan mitra prioritas ya, atau jaminan tertulis. Jaminan tertulis ini untuk ya hanya khusus untuk instansi ya ataupun lembaga pemerintah gitu ya. Mbak Grandisa ya, Agrandisa. Agrandisa gitu. Agrandisa aja gitu ya. Iya, karena akunnya yang kita sebut. Akunnya yang kita sebut ya, siap. Belum tentu tadi, nama itu ya. Iya, belum tentu nama, Pak. Oke, siap. Tadi sudah sempat disinggung nih, udah ada yang nanya tentang jaminan. Nah, sebetulnya tuh kalau syarat mengajukan keberatan itu apa aja, Pak? Tadi sudah di jaminan, langsung gitu ya. Iya. Jadi untuk syarat pengajuan jaminan ini sangat penting sekali ya, jangan sampai kurang tentunya ya, karena akan mengakibatkan yang namanya gagal ya, ataupun ditolak secara formal gitu ya. Ditolak secara formal ini tetap nanti diterbitkan keputusan keberatan yang menolak secara formal karena kurangnya persyaratan gitu ya. Apa saja persyaratan untuk mengajukan keberatan, teman-teman bisa lihat di PMK 51 ya, garing PMK tahun 2017 pasal 4 ya, pasal 4 ya. Yaitu tentang kelengkapan berkas pengajuan keberatan. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 ya, ada 8. Ini jangan sampai kurang ya, karena ini akumulatif ya. Yang pertama ya, surat keberatan ya harus diajukan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ya, mentang-mentang bahasa Inggrisnya jago ya, gape ya, pakai bahasa Inggris ya. Ternyata nggak laku ya di keberatan, harus bahasa Indonesia.
ya, apalagi pakai ya bahasa selain Inggris gitu ya. Yang kedua, ditujukan kepada dirjen. Nah, ini penting kok ya, karena memang ini upaya hukum khusus ya di bidang keberatan, di bidang administrasi kepabeanan ya, kepada Direktur Jenderal. Jadi sebenarnya teman-teman walaupun mengajukannya ke KPU Dirjen Bea Cukai ya Pak Askolani ya di Rawamangun sebenarnya, tapi memang di istilahnya tuh didistribusikan lah ya, atau dilimpahkan ke unit-unit vertikal, salah satunya KPU Tanjung Priuk. Jadi sejatinya teman-teman itu sedang menulis surat keberatan tuh ke Dirjen sebenarnya ya. Jadi jangan sampai salah, jangan ke KPU Tanjung Priuk, kepadanya itu penting ya, karena memang di dalam hukum itu kayak gitu kayak kita pikir kok cuma gini aja kok bisa ditolak ya. Tapi nanti biasanya memang kita kasih tahu. Ya, kita kasih tahu kalau waktunya belum habis 60 hari ya. Nah, biasanya kita kasih tahu, Pak, ini salah, diperbaiki ya. Tapi kalau sudah hari ke-60 ya sudah, mau tidak mau kita terima apa adanya. Tadi baru 2 ya, sorry ya. Dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua kepada Dirjen. Yang ketiga harus menyebutkan alasan keberatan ya. Jangan keberatan nggak ada alasannya. Saya keberatan terhadap notul. Alasannya nggak ada. Ini apa alasannya ya? Keberatan aja. Pokoknya saya keberatan aja. Saya nggak suka aja dikena notul. Ya, semua orang pun nggak suka kena notul gitu ya. Tapi harus ada alasannya. Kalau HS misalnya, kok HS saya dibilang ya dibilang misalnya mesin ya, atau HS saya kok dibilang, biasanya kalau HS itu kan barang keperluan umum gitu ya. Misalnya yang rantai-rantai, baut-baut segala macam itu kan digeser ke barang pemakaian umum gitu ya, yang tarifnya lebih tinggi. Nah, kita argumentasi di situ. Tidak, ini bukan bahkan pemakaian umum, ini bagian dari mesin. Ini saya lampirkan sales kontraknya, saya lampirkan bukti PO-nya, saya lampirkan perjanjiannya, ya, gitu ya teman-teman prima. Jadi harus ada alasannya. Tadi nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang keempat, nah ini tadi yang ditanyakan Ed Agrandis, dilampirkan fotokopi BPJ ya. BPJ itu bukti penerimaan jaminan ya. Nah, kalau sudah ada BPN, cukup BPN ya, bukti penerimaan negara, artinya sudah melakukan pelunasan ya. Jadi begitu dapat notul, daripada telat ya kan, jangka waktu pelunasan 60 hari. Nanti kalau 60 hari tidak diajukan pelunasan, kena denda 2% ya. Kena denda 2%. Hati-hati. Bahkan kalau sudah lewat 60 hari tidak diajukan keberatan, hak keberatan menjadi gugur. Hak keberatan menjadi gugur. Tidak bisa lagi mengajukan keberatan gitu ya. Nah, daripada lama, ya udah langsung aja saya lunasi ya dengan BPN, bukti penerimaan negara ya. Create billing dulu ya kan. Nah, nanti dilunasi dengan pembayaran ke kas negara, mendapatkan yang namanya BPN, bukti penerimaan negara. Atau surat pernyataan. Nah, ada yang namanya surat pernyataan ya. Jadi pengganti ya jaminan ataupun pelunasan ya, penggantinya ini pengganti sementara ya, saya katakan ya, bukan pengganti seterusnya. Yaitu yang disebut dengan surat pernyataan barang masih ada di kawasan pabean. Nah, ini ya. Jadi misalnya, saya mau bayar berat ini ya, jaminan juga nggak ada juga. Udahlah ya, barang saya tahan dulu ya, nggak saya keluarin dulu dari Tanjung Priuk, ini saya bikin pernyataan untuk pengajuan keberatan. Itu bisa ya, kawan-kawan prima ya. Nah, tapi ini tidak menggantikan pelunasan. Nanti kalau keputusan keberatannya ditolak, tetap harus melakukan pelunasan ya, tetap harus mengajukan BPN, bukti penerimaan negara gitu ya. Sedangkan barang tadi tidak menggantikan dari pelunasan. Itu ya teman-teman ya. Yang ke berapa? Yang kelima ya. Ini saya agak lama nggak apa-apa ya. Karena ada 8 ini ya. Yang kelima 1 2 3 4 5 ya. Dilampiri fotokopi penetapan pejabat ya. Jadi dilampiri notulnya ya. Dilampiri SPSA-nya, dilampiri SPP ya, surat penetapan pabean ya, dilampiri juga penetapan yang lain yang memang diajukan ke keberatan ya. Kemudian ditandatangani ya, harus ditandatangani ya, dan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri atau akte perusahaan ya, atau ditandatangani oleh kuasa dan dilengkapi dengan surat kuasa khusus ya. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh,
ya, satu surat keberatan untuk satu penetapan. Nah, jangan dirapel gitu ya, jangan diborong ya. Oh, ini banyak kena notul ya dari PPDA, PPDB, PPDC, ada gabung aja jadi satu ya. Saya rangkum di satu surat keberatan. Itu ada kayak gitu kemarin Pak, pas Permana. Jadi dapat 100 SPP ya, dia bikin aja satu keberatan. Saya keberatan atas SPP 1, 2, 3 sampai nomor 100 gitu. Langsunglah kita tolak secara formal ya. Karena memang sudah lewat dari 60 hari juga. Ya. Kalau masih di bawah 60 hari biasanya kita kembalikan, ya kita suruh perbaiki besoknya gitu ya. Yang terakhir, berarti masih bisa ada, masih bisa. mohon izin Pak, ya. Masih bisa ada kemungkinan ya kalau seandainya ada yang kurang lengkap atau kurang sesuai dengan persyaratan masih bisa diberikan kesempatan ya Pak? Masih bisa. Jadi syarat yang terakhir ini kan memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan. Jangka waktunya berapa lama tadi? 60 hari. 60 hari kalender ya. 60 hari kalender sejak tanggal penetapan. Jadi kata-kata sejak ini hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kata-kata sejak ini maksudnya tanggal itu udah dihitung satu gitu ya. Jadi misalnya tanggal 1 Januari ya, timbul notul ya atau SPTNP. Tanggal satunya itu udah dihitung ya. Jadi tanggal 60-nya itu ya dihitung dari tanggal 1, misalnya Januari kan 31 hari ya. Nanti tambah lagi 29 harinya bulan Februari ya jatuh temponya ya misalnya tanggal 29 Februari gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi intinya tanggal penetapan itu udah dihitung. Nah, itu banyak yang silap di situ ya. Nah, kalau sudah datang ke keberatannya hari ke-60 ya. Nah, itu apapun yang disampaikan akan kami terima ya. Akan kami terima dan kami terbitkan tanda terima ya, dan kami teruskan nanti ke bagian yang menyelesaikan keberatan. Tapi kalau masih hari di bawah 60 gitu ya, hari ke-50 ya, hari ke-40 ya, kita tidak akan terbitkan tanda terima. Kalau masih ada yang kurang kita akan kembalikan gitu ya. Tapi nanti kalau kita tunggu-tunggu sampai dengan hari ke-60 belum juga diperbaiki, misalnya tadi jaminannya belum ada ya, surat kuasanya belum ada ya, alasannya belum ada. Nah, itu akan kita bagian loket ini ya, bagian loket nanti atau yang mengoperasikan SLIM ya akan meneruskan apa adanya ke bidang keberatan. Itu Mas Permana. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi lumayan panjang, semoga bisa ditangkap. Tapi jangan khawatir, ini rekamannya nanti akan kita upload juga di YouTube channel nanti rekamannya pelan-pelan diputar ulang lagi. Iya, pelan-pelan bisa diputar ulang. Dicatat gitu ya. Dirangkum gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk Pak. Ini sepertinya lebih ke masukan ya. Saran dari @reska.png. Untuk di SLIM kapasitas megabyte-nya apakah bisa dibuat besar karena pengajuan keberatan pasti banyak dokumen yang disubmit dan maksimal megabyte-nya tidak besar. Siap. Itu akan kita Terima kasih. Masukannya nanti kami sampaikan ke tim IT. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari @saipulrazan78. Ini salah satu member tetap juga ini, namanya familiar. Siap. Mohon izin bertanya. Yang pertama, terkait dokumen pendukung keberatan, disebutkan perlu surat kronologis. Apakah ada contohnya yang menjelaskan apa surat kronologis itu? Kemudian batas penyerahan kekurangan berkas jika sudah ada penetapan diterima keberatan, terkait pengajuan pengembalian restitusi. Batas waktunya Pak. Baik. Dari @saifulrazan78 ya. 78. Yang pertama tentang surat kronologis ya. Jadi kalau kawan-kawan Prima mengajukan keberatan ya, itu nanti ketika diterbitkan tanda terima keberatan ya, juga akan dimintakan secara langsung gitu ya, melalui surat tentunya ya, dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan gitu ya. Salah satunya kronologis ya. Kronologis ini tidak ada contohnya ya, ataupun tidak ada formatnya. Jadi ini diserahkan kepada kawan-kawan Prima ya. Intinya apa? Mengapa diperlukan kronologis ya? Tentunya tergantung dari kasusnya nanti ya. Kalau itu kasus nilai pabean ya, biasanya ini untuk kasus nilai pabean ya. Yang kami perlukan itu kronologis tentang bagaimana sih terbentuknya harga gitu ya. Kok tahu-tahu misalnya ada harga yang sangat murah gitu ya. Karena memang nilai pabean ini kan
diteliti dulu kewajarannya ya. Apabila pada proses penelitian kewajaran didapatkan tidak wajar ya atau tidak ada data barang identik ya, maka untuk proses selanjutnya diterbitkan INP ya di PPD ya, teman-teman ya. Nah, di proses keberatan kami ingin tahu gitu ya, bagaimana kronologis terbentuknya harga gitu ya. Apakah melalui cari di marketplace gitu ya, atau melalui penawaran ya, atau melalui korespondensi. Nah, itu harus dijelaskan kronologisnya sehingga kami bisa menyadari, oh pantas harganya murah ya karena ini memang partai besar ya. Oh, ini karena memang langganan sudah lama ya, sehingga kami meyakini ya bahwa memang harga yang diberitahukan itu sesuai ya ataupun meyakinkan. Yang berikutnya ya, tambahan batas penyerahan kekurangan berkas jika sudah ada penetapan diterima keberatan. Sebentar ya, saya pelajarin dulu. Tambahan batas penyerahan kekurangan berkas jika sudah ada penetapan diterima keberatan terkait pengajuan pengembalian restitusi. Tambahan batas penyerahan kekurangan berkas ini. Jadi untuk penyerahan berkas ya, tambahan penyerahan berkas itu memang dibatasi 40 hari ya, berdasarkan PMK ya, PMK 51 tahun 2017 dibatasi 40 hari. Tapi ya selama ya 40 hari itu berlaku selama belum ada keputusan keberatan ya. Kalau sudah ada keputusan keberatan ya, artinya tambahan 40 hari itu ya tidak berlaku gitu ya, tidak berlaku ya. Jadi memang di sini intinya sih dapat saya sarankan kepada kawan-kawan Prima ya, pengajuan keberatan itu sebisa mungkin pengajuan tambahan data ya tadi, baik kronologis ataupun bukti bayar dan lain-lain sebagainya ya, itu diajukan secepatnya saja ya, tidak perlu menunggu 40 hari ya. Saya kira itu ya. Tapi yang ini, yang kalimat terakhir saya kurang paham ini ya, terkait mungkin pengajuan, maksudnya tadi penyerahan kekurangan berkasnya saja Pak. Maksudnya pengajuan pengembalian restitusi itu saya belum menangkap itu. Silakan mungkin @saipulrazan78 mungkin bisa dijelaskan lagi di live komentar, nanti akan kita tanyakan lagi ke narasumber. Kita lanjut dulu Pak, ini masih terkait pertanyaan yang tadi kronologis dari @trickstar_Yanto. Ini nama-nama familiar semua ini yang ikut live IG. Mohon izin tanya Pak, jika sudah ada lampiran surat kronologi, apakah juga harus dilampirkan risalah keberatan? Terima kasih. Oh, siap. Saya paham. Jadi Mas Trickstar_Yanto ini kemungkinan bea cukai juga nih. Jadi gini ya. Jadi ini proses internal sebenarnya. Jadi yang namanya kronologis, risalah keberatan itu proses internal ya. Kalau unit yang menyelesaikan keberatan, artinya pemeriksa keberatan ya, pemeriksa keberatannya berbeda dengan unit yang menerbitkan surat penetapan ya. Misalnya yang ada di ya kantor wilayah ya, yang ada di kantor wilayah, misalnya kantor wilayah Jakarta gitu ya. Dengan yang menerbitkan surat penetapan adalah KPBC Marunda misalnya ya. KPBC Marunda menerbitkan notul. Nah, KPBC Marunda juga nanti yang akan ya melayani ya penerimaan surat keberatan ya. Nah, kemudian nanti diteruskan ke Kanwil. Nah, Kanwil sesudah mendapatkan penerusan dari KPBC ya, dari KPBC itu akan meminta dokumen-dokumen kepada ya kantor pelayanan ya. Salah satunya ini surat kronologis ya, risalah keberatan ya, risalah keberatan. Itu istilah lama ya. Ini Mas Trickstar ini sudah lama mungkin di keberatan juga. Jadi istilah lama risalah keberatan. Jadi risalah keberatan itu sekarang namanya adalah LPPNP ya, lembar penetapan ya pabean lembar LPPNP lah, lembar penelitian ya, penetapan nilai pabean, atau LPPT ya, lembar penelitian tarif ya, lembar penelitian penetapan tarif ya. Dulu namanya risalah keberatan. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi melampirkan risalah keberatan ya. Jadi cukup dengan LPPNP saja. Tapi kalau LPPNP-nya tidak jelas, kadang-kadang kan PVD LPPNP
karena saking load kerjanya sangat banyak ya, jadi LPPMP-nya tidak terlalu detail, bisa ditambahkan dengan risalah keberatan, gitu ya, Mas Trik Taryanto. Ya, saya kira ini dari BC juga nih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini banyak pertanyaan yang masuk tapi tidak sesuai dengan topik kita hari ini. Mungkin saya bisa mengingatkan kembali kalau silahkan dapat mengajukan pertanyaan melalui bit.ly/chat-bc-priok atau dapat melakukan telepon langsung ke call center di 1500225. Kalau Bapak atau Ibu tadi yang bertanya dipersulit dalam layanan bea cukai, silahkan coba dihubungi dulu call centernya supaya nanti bisa diteliti sebetulnya prosesnya itu sudah sampai mana. Dan juga untuk lelang pasti akan kami umumkan, akan kami informasikan kalau itu dilaksanakan oleh hasil tegahan bea cukai Priuk, akan kami infokan melalui Instagram di @beacukaipriuk dan pelaksanaan lelang online di www.lelang.go.id. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang masuk Pak dari @mona.piolanda. Apakah jika keberatan diterima ada batas waktu pengajuan restitusinya? Nah, mungkin proses ini tadi belum sempat dijelaskan ya Pak ya. Kalau diterima terus jaminan yang tadi sudah diserahkan itu bagaimana, atau kalau sudah terlanjur dibayar itu bagaimana prosesnya Pak? Kalau diterima konsekuensinya ya, kalau teman-teman baca di keputusannya itu memang memerintahkan gitu ya, memerintahkan kepada kantor ya untuk melakukan restitusi kalau sudah dibayar ya. Tapi kalau dia belum dibayar, artinya menggunakan jaminan, maka jaminannya nanti ya akan dikembalikan kepada pengguna jasa, ya dikembalikan kepada perusahaan gitu ya. Batas waktu pengajuan restitusi ya, untuk proses restitusi sendiri itu nanti di perbendaharaan ya. Itu di luar dari proses keberatan, mungkin nanti di sesi perbendaharaan saja kali ya, pas permana ya. Tapi intinya di situ memang ada jangka waktu, saya kira saya belum menelusurinya, karena ini memang kepentingan dari pengguna jasa ya. Saya kira ya segera saja ya, begitu mendapatkan keputusan keberatan menerima ya, segera saja ajukan permohonan restitusi ke kepala kantor ya, kepala kantor KPU Tanjung Priuk. Nanti yang mengeksekusi adalah bidang perbendaharaan ya. Mengenai jangka waktunya nanti bisa di cross check di bidang perbendaharaan. Tapi saya sarankan sih ya secepatnya gitu ya. Segera ya duit, Pak ya. Iya, duit bapak-bapak ibu-ibu duit teman-teman prima gitu ya. Kenapa ditunda-tunda ya? Tapi bisa juga gitu ya. Aman kan di bea cukai gitu ya. Halo. Nggak akan dibawa kemana-mana duitnya. Nggak akan dibawa kemana-mana gitu. Baik, terima kasih. Mungkin @mona.piolanda bisa ditanyakan lebih lanjut lagi di live chat kami di bit.ly/chat-bc-priok. Nanti akan ada petugas kami yang bersedia melayani dan menanggapi pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini tadi mungkin supaya tidak membuat salah persepsi atau salah paham bagi kawan prima di sana, Pak. Mohon izin, tadi kan ada penetapan PFVD, itu pegawai bea cukai yang kalau seandainya tidak puas, kita mengajukan keberatan, diajukan ke bidang keberatan, itu pegawai bea cukai juga. Nah, ini kita bingung nih, independensinya bidang keberatan seperti apa nih Pak? Apakah berdiri sendiri gitu? Sekarang sama-sama internal ya Pak, takutnya nanti salah paham, salah ditangkap. Baik. Pertama ya, mengenai independensi. Yang pertama, ini amanah dari undang-undang gitu ya, teman-kawan prima ya. Memberikan kesempatan gitu ya kepada eksekutif ya atau bidang pemerintahan ya, menyelenggarakan yang istilahnya adalah peradilan semu ya. Dari keberatan ini sebenarnya peradilan semu ya. Jadi semi peradilan gitu ya. Memang dimaksudkan gitu ya untuk memberikan ya keadilan, tentunya keadilan untuk menampung dulu ya berbagai upaya-upaya hukum tadi ya, sehingga tidak langsung masuk ke
pengadilan. Nah, memang di sini ada keterbatasan, ya dapat saya sampaikan, ada keterbatasan ya, karena memang masih dalam satu institusi ya, termasuk juga masih dalam visi dan misi yang sama gitu ya. Nah, memang ya itulah kemudian makanya dibuka ruangan kedua gitu ya, teman-teman kawan-kawan Prima, untuk melakukan banding. Di banding itu ya, itu sudah di luar lembaga eksekutif, itu sudah lembaga yudikatif ya, yaitu hakim ya, hakim. Nah, hakim memang memiliki independensi yang jauh lebih luas dan juga memiliki kewenangan yang jauh lebih luas karena bisa memutus ya di luar dari undang-undang. Tadi dari pertanyaan Mas Permana ya tidak dapat dipungkiri gitu ya. Ya memang dari segi independensi ya tentunya kami karena masih dalam satu unit Kementerian Keuangan, dalam satu unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kami juga terikat kepada peraturan ya, peraturan undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan. Tentunya dasar kami memutus ya tidak akan lari. Kami maksudkan gitu ya, kami maksudkan masih di dalam PMK ya. Tapi tentunya tadi kalau masih juga teman kawan Prima merasa belum sesuai, masih ada saluran kedua ya, bahkan saluran ketiga ke lembaga yang lebih tinggi ya, yaitu pengadilan pajak atau bahkan ke Mahkamah Agung. Itulah sarana yang digariskan ya, yang ditetapkan oleh undang-undang. Itu ya Mas Permana ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi jangan khawatir kalau seandainya keberatannya ditolak, masih ada mekanisme lain seperti itu ya Pak. Masih bisa banding, kalau bandingnya masih belum diterima, masih bisa mengajukan ke Mahkamah Agung peninjauan kembali ya Pak. Betul. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi dan kita juga sudah hampir di ujung acara ini Pak. Mungkin sebelum ditutup, ada pesan-pesan khusus kah Pak ke kawan Prima di luar sana? Mungkin ada tips-tips khusus supaya lewat dalam pengajuan keberatan, kemudian atau mungkin ada kasus-kasus yang diterima itu kasus yang seperti apa supaya memberikan pencerahan ke kawan Prima tuh, oh ternyata keberatan bisa juga diterima seperti itu Pak. Mungkin terakhir bisa diberikan tips-tipsnya Pak. Baik, tips-tips dari saya gitu ya, agar keberatan diterima. Ya tentunya ya tergantung dari kasusnya gitu ya, tergantung dari kasusnya. Ya. Kalau itu nilai pabean ya tadi ya disampaikan sejelas-jelasnya. Pertama yang paling penting itu kronologis tadi ya, terbentuknya harga itu penting sekali ya, karena nilai pabean itu ya walaupun dia menganut nilai transaksi ya, tapi nilai transaksi itu harus terbentuk ya di dalam mekanisme pasar yang wajar ya. Jadi kalau nilai transaksinya itu terjadi karena ya adanya hubungan ya yang mempengaruhi harga, nilai transaksinya itu terjadi karena adanya pembatasan ya, nilai transaksinya itu terjadi ya karena hal-hal yang di luar dari kewajaran, itu juga tidak dapat kami pertimbangkan walaupun sudah ada bukti bayarnya ya. Jadi itu. Kemudian pembukuan ya. Pembukuan ini juga penting ya, karena itu untuk meyakinkan kami bahwa memang harga yang diakui oleh perusahaan ya sama dengan harga yang tertera di PIB ya. Kemudian juga tentunya untuk nilai pabean ya, kami mengharapkan sampai ke bukti ya penjualan kepada konsumen ya. Menelusuri gitu ya kewajaran antara harga pembelian dengan harga penjualan gitu ya. Kok belinya ya 100 ya, jualnya ya misalnya 1000. Emang nggak boleh Pak? Ya boleh, nggak masalah. Yang penting dilaporkan ya, dilaporkan di dalam SPT, dilaporkan di faktur pajak ya penjualan ya, sehingga nanti kan pajaknya ya, pajak penghasilan karena penjualan yang menghasilkan keuntungan yang besar itu ya tetap tercapture di dalam sistem penerimaan negara. Intinya dibuktikanlah selengkap-lengkapnya di keberatan gitu ya teman-teman. Begitu juga untuk kasus HS ya, klasifikasi ya, tentunya kaitannya dengan identifikasi barangnya ya, harus jelas spesifikasinya ya, foto-fotonya dilampirkan kalau perlu sampelnya ya, dan juga tentunya teman-teman kawan-kawan Prima ketika mengajukan keberatan melalui aplikasi Slim ya bisa langsung juga berhubungan ya, menelepon ya ke bagian keberatan atau melalui sarana BKLI ya, konsultasi dengan bagian keberatan. Yang terakhir ya tentunya
Kalau memang masih belum dikabulkan juga permohonan keberatan yang tadi ya teman-teman, kawan Prima masih memiliki chance masih untuk melakukan upaya hukum lanjutan, yaitu berupa banding ke pengadilan pajak, tapi jangan sampai salah, angkanya berapa? 60 ya. 60 itu dipegang ya, jangan sampai lewat. Dan 60-nya pun hari kalender ya, bukan 60 hari kerja gitu ya. Karena ini rawan ya, lewat sedikit, nah nanti gugur haknya untuk mengajukan upaya hukum. Nah, saya kira itu Mas Permana dan kawan-kawan Prima. Baik, terima kasih banyak Pak Ardiansyah, Bapak dosen. Kita hari ini bukan hanya live IG, tapi dengerin kuliah umum 1 SKS ya Pak. Nanti UAS jangan lupa ya. Oh ya UAS jangan lupa. Tadi luar biasa yang dibahas, bukan hanya teknis, kita sampai ke dasar hukumnya banyak sekali tadi yang dibahas. Dan juga jangan lupa kalau mau ditonton lagi, nanti kami akan upload di kanal YouTube KPU Bea Cukai Tanjung Priuk, dan juga di Instagram @beacukai_priuk. Sekali lagi terima kasih Pak Ardiansyah sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga kawan Prima yang sudah berperan aktif. Saatnya saya mengumumkan 2 penanya terbaik atau 2 penanya teraktif hari ini. Yang pertama, selamat kepada @Azizah Menggostin, E-nya banyak. Yang kedua, selamat kepada @Saipul_Razan78. Anda berhak mendapatkan 1 buah ini nih, Imani Bea Cukai Priuk dengan saldo rupiah. Segitu saldonya ya. Tanya sama yang menang kemarin dapat saldo berapa. Kemudian juga selain ini kita akan kirimkan seminar kit nanti yang dikirimkan bersama ini. Jadi jangan lupa DM kami, DM Instagram di @beacukai_priuk, sebutkan nama, alamat lengkap dan juga nomor handphone. Tapi ini kayaknya ini 2 pemenang ini udah pernah menang. Mudah-mudahan nanti hadiah yang dikirim beda ya dari hadiah yang kemarin. Kita carikan nanti yang beda. Terima kasih sekali lagi yang aktif atas partisipasi aktif, dan juga untuk kawan Prima yang lain yang belum beruntung mendapatkan hadiah. Masih banyak IG live lainnya. Jangan lupa pantengin terus Rabu pagi menjelang siang jam 10 di Instagram @beacukai_priuk. Terakhir, mungkin sebelum ditutup, ada pesan-pesan seperti biasa dari panitia bahwa Bea Cukai Priuk saat ini sedang mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan dan juga sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu, kawan Prima tidak memberikan sesuatu apapun kepada petugas kami dalam memberikan pelayanan, dan juga begitupun sebaliknya, jika petugas kami meminta diberikan sesuatu atau meminta sesuatu, harap dilaporkan ke unit pengendalian internal kami, yaitu unit kepatuhan internal. Kemudian juga saat ini kita menjunjung atau mendukung tinggi penerapan pengarus utamaan gender. Jadi kesetaraan gender itu merupakan salah satu yang kami anut saat ini. Periksa wanita pun sudah ada di Bea Cukai Priuk. Dan juga kantor kami sudah mulai ramah dengan segala pengunjung, termasuk juga kaum difabel, ramah dengan ibu-ibu karena kita punya ruang laktasi dan juga punya ruang anak. Mungkin demikian IG Live tentang layanan keberatan hari ini. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada pemenang jangan lupa DM nama, alamat lengkap dan juga nomor handphone, dan juga kepada yang belum beruntung masih ada IG Live berikutnya. Saya Permana dan narasumber saya hari ini Bapak Ardiansyah. Pak Ardiansyah mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan kita bisa berlebaran sama keluarga dengan sehat. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat siang. Salam bagi kita semua. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.